Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Pujian tidak henti-hentinya kita memuji kehadirat Allah terhadap taufik dan inayahnya kita di atas agama yang mulia ini, yaitu agama Islam. Karena satu-satunya agama yang dipilih oleh Allah adalah Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain daripada agama Islam, maka Allah tidak akan menerimanya dan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, kita bersyukur terhadap nikmatul Islam. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, yang mana tidak ada nabi dan rasul setelah beliau dan tidak ada syariat setelah syariatnya Nabi kita Muhammad SAW. Saudara-saudaraku yang berada di Masjid Al-Kautsar, kemudian di Masjid Al-Falah, kemudian di Masjid Darussalam, kemudian di Musalla Al-Furqan, PT Badak. Semoga Allah merahmati kita semua. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ayat 34, bagaimana tafsiran dari para ulama? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala fakhruj minha fa innaka rajim." Yang Allah firmankan, keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya Allah Jalla Jalaluh menyebutkan bahwa dia memerintahkan iblis dengan perintah paksa yang tidak dapat ditentang dan tidak dapat dicegah, yaitu mengusir iblis dari kedudukan yang tinggi yang mana yang dia tempati sebelumnya, hingga jadilah iblis ini adalah makhluk yang terkutuk, dan iblis selalu diikuti oleh laknat Allah yang terus-menerus menimpa dirinya sampai akhir kiamat nanti. Dalam riwayat Sa'id ibn Jubair disebutkan bahwasanya Allah melaknat iblis, maka berubahlah rupa iblis tadi yang tadinya sama dengan para malaikat, berubah rupa iblis tersebut yang dulu sama seperti rupa malaikat, rupanya menjadi hitam seperti ada noda. Maka setiap noda yang ada di dunia sampai hari kiamat berasal dari iblis. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Abi Hatim. Kemudian disebutkan juga setelah murka Allah yang menimpa iblis, dia meminta untuk ditangguhkan sampai hari kiamat. Ditangguhkan sampai apa? Hari kiamat. Jadi apa penyebab iblis ini diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala? Para ulama mengatakan bahwasanya iblis ini dari keturunan bangsa jin. Dan iblis ini
dia adalah termasuk yang ingin menjadi pemimpin dari jin-jin yang ada. Karena sebelum diciptakan Adam, itu sebelum diciptakan manusia, maka iblis ini ingin berusaha menjadi pemimpin nomor satu di antara kalangan jin-jin. Karena dia akan mendapatkan kemewahan di situ. Dan waktu itu iblis sebelum diciptakan Adam alaihissalatu wassalam, maka dari bangsa jin mereka bisa naik turun ke langit dan bertemu dengan malaikat. Bisa bertemu dengan apa? Dengan malaikat. Dan mereka tahu apa yang Allah SWT akan kabarkan kepada para malaikat. Mereka mencuri kabar dari apa? Dari langit. Karena apa saja yang dikabarkan kepada malaikat mereka tahu. Termasuk iblis ini tahu. Di antara permasalahan yang dia tahu adalah Allah akan menciptakan anak Adam. Ya, Allah akan menciptakan manusia. Yang mana diceritakan di dalam surat Al-Baqarah bahwasanya malaikat pun mengadu kepada Allah SWT, apakah engkau akan menciptakan yang akan menumpah darah, yang akan memberikan kerusakan? Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya bangsa jin juga seperti itu. Artinya sebelum diciptakan Adam, ada bangsa jin yang Allah ciptakan yang merusak. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, Allah lebih tahu daripada kalian. Oleh karena itu, ketika iblis menguping bahwasanya ada saingan dia akan menjadi pemimpin, yaitu manusia, maka ketika dia diperintahkan oleh Allah SWT untuk sujud kepada Adam alaihissalatu wassalam, dia tidak mau. Karena dia ingin jadi pemimpin, yaitu pemimpin di muka bumi. Dan ini membuktikan bahwasanya manusia ini adalah khalifah di muka bumi ini. Bagaimana tidak? Kalau ada manusia hidup di muka bumi ini, dimanapun dia berada, pasti makhluk yang lain itu terpinggir. Baru mencium bau manusia saja, makhluk yang lain itu pergi. Hewan-hewan yang lain seperti hewan buas, singa, kemudian harimau, ular dan semisal dengan itu, kalau mereka mencium bau manusia, mereka pergi. Karena mereka tahu bahwasanya khalifah di muka bumi ini adalah manusia, pemimpin. Dan ini yang menyebabkan iblis tidak mau tidak mau dia tersaing. Oleh karena itu, ketika dia disuruh untuk sujud dia tidak mau, maka Allah SWT sebutkan, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah firmankan, keluarlah kamu dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk. Gara-gara itu, akhirnya ketika dia keluar, yaitu iblis ini keluar, maka dia bertemu dengan Adam dan Hawa dan mengatakan bahwasanya, wahai Adam, kalau kamu makan buah itu yang ada di pinggiran surga, kamu akan makan itu, kamu akan seperti malaikat dan kamu akan jadi kekal. Dari godaan yang seperti ini, maka Adam memakan sesuatu buah yang dilarang oleh Allah SWT, sehingga Allah firmankan kepada Adam, singkaplah pakaianmu. Dan dari situ Allah turunkan Adam ke dunia.
begitu pula Hawa. Gara-gara siapa? Gara-gara iblis. Dan iblis ini, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, termasuk dari keturunan jin. Maka dia ketika diusir, dia berjanji kepada Allah SWT untuk ditangguhkan supaya bisa menggoda manusia sampai hari kiamat. Dia akan menggoda manusia pada hari kiamat. Oleh karena itu ketika Adam diturunkan ke bumi, Allah katakan bahwasanya termasuk musuh bagimu adalah iblis. Maka disuruh berhati-hati. Oleh karena itu iblis ini termasuk anak keturunannya. Sampai sekarang beranak pinak. Seperti keadaannya manusia, dari anak keturunan Adam sampai ke bawah beranak pinak. Dan mereka, kata para ulama, lebih banyak daripada manusia. Dan iblis ini termasuk dari bangsa jin, dan ada juga keturunan dari bangsa jin yang lain yang mereka itu beriman kepada Allah SWT dan jauh dari kesyirikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dari keturunan iblis, tapi dari bangsa jin. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mengetahui bahwasanya musuh kita yang nyata yang akan menggoda kita adalah iblis, yang mana dia akan mencari teman untuk bersamanya di dalam neraka. Kemudian dia akan berkhutbah di neraka. Semoga yang mendengar ini tidak mendengar khutbahnya iblis. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita tidak hadir di khutbahnya iblis itu. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan dari godaan yang namanya iblis. Dan semoga yang menyaksikan video ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala maksiat dan segala godaan dari iblis. Semoga kita termasuk yang Allah SWT masukkan ke dalam surganya Allah SWT. Begitu pula saudara-saudaraku yang melihat video ini. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.